30 ya. 30 Oktober 2021 kantor Yayasan Bantuan Hukum Batara. Ini hari ini kita ada konsultasi ya untuk mengenai fatwa waris. Jadi bagaimana pembagian waris di hukum Islam atau kesepakatan atau musyawarah ya, pembagian waris terhadap keluarga. Jadi abang kita ini punya orang tua 11 bersaudara. Kalau saat ini mungkin yang ditempuh baru kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau kesepakatannya itu pada tahun 1985 sudah ada fatwa waris membagi warisan-warisan terhadap keluarga. Warisan objeknya di Tebet ya. Mungkin itu ketua yang melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sama abang kita. Namanya siapa sih bang? Mukhtar, Bud. Bang Mukhtar. Amin. Datang ke sini yaitu dalam rangka konsultasi masalah harta warisan yang akan dibagikan sesuai dengan hukum parut Islam. Nah, memang secara hukum parut Islam diatur dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia bahwasanya pembagian itu sudah diatur ya, yang paling mudahnya ya untuk laki-laki bagian 2 biji atau istilahnya begitu, untuk perempuan 1, atau untuk perempuan 1/6, untuk laki-laki 2/6 atau 2/3. Jadi kalau menganut hukum Islam, hukum parut Islam memang harus seperti itu udah wajib. Nah, tapi ada juga hukum yang diatur di tengah-tengah masyarakat dan diakui secara bersama-sama oleh masyarakat itu sendiri dalam pembagiannya. Udahlah kita musyawarah saja, kita bagi-bagi, itu juga sah juga, nggak ada masalah. Kalau memang sudah terbagi diberikan kepada seluruh ahli warisnya, maka sah pembagian itu. Nah, karena ini kan tidak lagi seperti pembagian hukum waris yang lain. Nanti mudah-mudahan tidak akan timbul masalah gitu kan. Ada juga dalam konteks hukum pembagian parut Islam itu dibagi-bagi, tapi setelah dibagi-bagi yang tidak dapat bagian, maka pembagian itu bisa dibatalkan secara hukum. Inilah pengalaman kami di Pekanbaru. Jadi pengalaman itu yang akhirnya kita harus lakukan gugatan terhadap orang-orang yang telah mencoba membagi warisan itu, ya. Tapi pembagian warisnya yang menurut kita itu adalah cacat hukum karena sudah dibagi lebih dahulu oleh orang tuanya. Malwaris. Jadi gugatan mereka itu dikatakan adalah gugatan malwaris. Tapi ini jauh dari sana lah. Insya Allah dengan langkah itu nanti abang siapkan surat pernyataan supaya masing-masing ahli waris itu menandatangani dan sepakat gitu. Jangan sampai timbul ada masalah lah. Karena ini kan masalah internal ya, keluarga kita, masih uang kita, incing kita ya kan. Nah, jadi saya pikir tidak akan sampai ke sana. Bagilah sesuai dengan, kalau mau hukum parut Islam di sini juga sudah dituangkan di sini jelas. Waktu masih neneknya masih hidup ya kan, di sini nenek dapat 15/120, kemudian laki-laki 14/120, perempuan 7/120 dan seterusnya. Nah, memang laki-laki itu jelas lebih banyak, di sini sudah dituangkan juga ya. Kalau mau mengacu ke sini silakan, mengacu kepada musyawarah mufakat silakan. Nah, tapi supaya nanti semua jelas, sebelum rapat siapkanlah konsep itu, sodorkan pada saat rapat. Nah, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan kepada Abang Mukhtar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah,
kedepannya insya Allah tidak akan ada masalah dengan keluarga besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tentang fatwa waris. Jadi hukum Islam ya, tentang pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, atau bisa sesuai dengan kesepakatan ya. Kalau seandainya 11 rumah, 4 rumah itu dibagi, sebelumnya kan ada 12 kan, karena istri dari kakek nenek ya. Nah ini kan masih ada, nah, yang terus meninggal, jadi kan tinggal 11. Nah berarti kan kalau seandainya mengacu di tahun 1985 ini kan sebelumnya 12 orang, masing-masing berarti kan 4 rumah itu 4 orang. Nah berarti kan ada yang 3 orang nih. Nah kalau seandainya tidak bisa ditempuh kesepakatan dengan ini nanti ada ini konflik di situ, karena sebelah sana rumah 3 orang, sebelah sini 4 semua. Udahlah, yang satu bagian ini tetap dia 4, jadi 3 kali 4 12 itu tetap, tapi dibagi 11 lagi. Atau mau disumbangkan seperti kesepakatan usulan yang lain silakan. Tapi dilihat juga di sana, pertama nominalnya besar, karena di tempat ini kan nilainya semeter 40-50 juta. Nah, sedangkan ini bisa kalau kita hitung-hitung di atas 30 miliar gitu kan, satu hamparan. Nah, di sini mungkin bisa bagian nenek inilah yang dibagi, udah otomatis haknya 11 orang ini. Nah, kalau ada yang sudah meninggal ya itu yang dibagi lagi. Itu biar adil, biar tidak ada konflik atau keributan sesama keluarga ini. Jangan sampai gara-gara waris ya selesai di situ. Ada yang tahu sejarah rumah tanah itu kan cucu-cucunya, anaknya. Ada yang kan tidak tahu kadang. Adik kakak itu biasa seperti itu. Ternyata yang di kampung ini sudah bangun, sudah membangun, sudah membagi, ada membantu, mungkin ada tambah-tambahan mau bikin apa-apa. Nah itu seperti itu kadang nggak tahu, makanya tahunya kita apalagi yang udah disekolahkan jauh-jauh. Nah ini udah, saya sebagai laki-laki harus mendapatkan seperti ini. Itu seperti itu. Sementara adik-adiknya yang lain kan yang tidak disekolahkan, bahkan mungkin cuma tamat SMP, ada yang nggak sekolah sama sekali, ada SD pun nggak tamat. Nah ini yang kasihan yang seperti ini. Taraf hidupnya kan rendah. Harusnya keadilan itu, kesepakatan itu ya seperti itu. Nah, kita kalau mau mengacu yang seperti laki-laki harus begini, oke, boleh juga bisa. Nah, pokoknya gimana caranya tidak terjadi konflik lah gitu ya, Bang. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Yayasan Bantuan Hukum Batara, LBH Bulan Bintang, Cemplang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.